Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk selalu berinteraksi dengan sesamanya dengan menggunakan bahasa. Dalam kehidupan sosial yang memiliki banyak tingkatan, jalinan dan dalam interaksi sosial memiliki berbagai ragam, sehingga pemakaian bahasa dalam percakapan lisan maupun tulisan disesuaikan pada situasi dan keadaan. Bahasa Indonesia bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahasa persatuan digunakan sebagai bahasa nasional penghubung dari berbagai macam bahasa daerah. Penutur-penutur bahasa Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia memiliki cara berbicara yang khas. Pelafalan bahasa Indonesia memiliki kebebasan akibat banyaknya kosakata yang bermakna satu tetapi memiliki beberapa kata yang sepadan. Hal ini timbul karena adanya perbedaan gaya bicara dari berbagai penutur bahasa Indonesia yang kental akan sifat kedaerahan dan sewaktu-waktu dapat berubah gaya bahasa mengikuti situasi yang sedang dihadapi terhadap lawan bicara. Terkadang dalam situasi pergaulan dan pertemanan, gaya bahasa yang dipakai tidak menggunakan bahasa baku dan lebih bebas. Sedangkan situasi secara resmi, maka gaya bahasa dapat berubah menjadi baku. Mulai dari pengertian ragam bahasa. Bahasa terdiri dari dua kata yaitu ragam dan bahasa. Pengertian ragam. Ragam adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menurut KBBI, ragam adalah jenis macam yang mempunyai ciri yang khusus. Sedangkan pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun. Bahasa merupakan suatu sarana yang tersusun atas pola-pola yang memiliki aturan tersendiri, sehingga tidak menyalahi maksud dalam berkomunikasi. Pola-pola tersebut terdiri dari tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Dari dua pengertian kata tersebut, secara bahasa, ragam bahasa adalah gaya berbahasa yang memiliki ciri yang khusus. Bahasa Indonesia memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Bahasa selalu digunakan dalam menyampaikan ungkapan, materi, dan informasi melalui percakapan lisan dan tulisan. Bahasa sebagai pengetahuan tentang sebutan nama-nama dan rangkaian kata yang sangat penting untuk melakukan komunikasi dan untuk melakukan interaksi dalam berbagai informasi mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Menurut KBBI, variasi bahasa atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakainya, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Menurut Satata, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Variasi tersebut yaitu perbedaan penutur, media, situasi, dan bidang. Menurut Mustaqim, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya seragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Menurut Suwito, ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah ragam bahasa dapat disebut sebagai variasi bahasa. Variasi bahasa yang terjadi karena perbedaan penutur, sarana, media, situasi, kawan bicara, topik, dan bidang medium pembicaraan. Definisi ragam bahasa ini mencakup contoh-contoh tentang apa yang biasanya disebut bahasa, dialek, dan register. Bahasa Indonesia yang amat luas pemakaiannya dan bermacam ragam penuturnya, takluk pada hukum perubahan. Arah perubahan itu bebas karena bahasa dapat diubah secara berencana di dalam suatu masyarakat.
Faktor sejarah dan perkembangan masyarakat turut pula berpengaruh pada timbulnya sejarah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing sebagai intisari bersama yang umum. Ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, dan tata makna umumnya sama. Itulah sebabnya kita masih dapat memahami orang lain berbahasa Indonesia, walaupun di samping itu kita dapat mengenali beberapa perbedaan dalam perwujudan bahasa Indonesianya. Jenis ragam bahasa menurut para ahli. Ragam bahasa dibagi dalam beberapa jenis pemakaian bahasa yang didasarkan pada beberapa faktor. Kair dan Agustina membagi ragam bahasa dari segi penutur, pemakaian, keformalan, dan sarana. Pateda membedakan jenis ragam bahasa berdasarkan tempat, waktu, pemakai, situasi, dialek yang dihubungkan dengan sapaan, status, dan pemakaian. Uturodewa membagi ragam bahasa menjadi dua kelompok, yaitu ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Berikut ini adalah penjelasan jenis ragam bahasa menurut Uturodewa. A. Berdasarkan media. Jenis ragam bahasa berdasarkan media terdiri dua. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam yang dihasilkan alat ucap mulut. Dalam mengungkapkan gagasan dalam bahasa ini dapat menggunakan tinggi rendahnya suara, penekanan, air muka, atau bahkan gerak tangan dan isyarat sebagai pembantu tersampaikannya gagasan tersebut. Ciri-ciri ragam lisan adalah memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. 2. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah mengungkapkan gagasan melalui media berupa tulisan-tulisan yang serupa aksara, terdiri dari huruf, angka, dan simbol-simbol. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. 3. Tidak terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Sedangkan ragam bahasa yang berdasarkan situasi terdiri dari dua. Ragam 1. Ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai pada saat situasi yang telah direncanakan, terukur, dan terarah. Bahasa dalam situasi resmi juga memiliki bentuk lain, yaitu ragam beku. Disebut ragam beku karena ungkapan dan istilah yang dipakai sedemikian tetap dan tidak menggunakan adanya perubahan satu kata pun. Bahkan tekanan pelafalannya pun tidak boleh berubah sama sekali. Hal ini terlihat dalam ungkapan yang dipakai oleh hakim, jaksa, dan pembela di dalam suatu sidang pengadilan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. 2. Ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi merupakan kebalikan dari ragam bahasa resmi yang dapat kita gunakan dalam situasi yang lebih informal. Ragam bahasa tidak resmi digunakan pada saat pergaulan dengan teman dan pada saat tawar-menawar dalam balanca. 3. Ragam bahasa akrab. Ragam bahasa akrab ini dinyatakan dengan adanya kalimat-kalimat pendek. 4. Ragam bahasa konsultasi. Ragam bahasa konsultasi terjadi ketika kita mengunjungi seorang dokter. Ragam bahasa yang kita gunakan adalah ragam bahasa resmi, namun dengan berjalannya waktu terjadi alih kode. Bukan bahasa resmi yang digunakan, melainkan bahasa santai. Itulah ragam bahasa konsultasi. Menurut Sugihastuti, ragam bahasa dapat dibagi berdasarkan fungsi dan situasi yang berbeda.
Ragam tersebut dapat dilihat dari segi satu pembicara atau penulis, dua pemakaiannya. Pertama, dari segi pembicara, ragam bahasa dapat dirinci berdasarkan satu, ragam bahasa daerah lebih dikenal dengan nama logat atau dialek. Ragam ini antara lain dapat disebut ragam bahasa dialek Jawa, dialek Bali, dialek Manado, dan sebagainya. Ragam bahasa tersebut tercipta karena pengaruh kuat bahasa ibu, si pembicara, atau penulis. Ragam bahasa ditinjau dari segi pendidikan. Pembicara atau penulis dapat dibedakan menjadi ragam cendekiawan dan ragam non-cendekiawan. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat pendidikan formal dan non-formal pembicara atau penulis. Ragam bahasa ditinjau dari segi sikap pembicara atau penulis tergantung pada sikap terhadap lawan komunikasi. Ragam ini dipengaruhi oleh pokok pembicaraan, tujuan, dan arah pembicaraan, sikap pembicaraan, dan sebagainya. Segi-segi itulah yang membedakan ragam ini menjadi ragam resmi dan non-resmi. 2. Ragam bahasa dari segi pemakaiannya. Ragam bahasa diperinci berdasarkan ragam bahasa ditinjau dari segi pokok persoalan, hubungan dengan lingkungan yang dipilih dan dikuasai tergantung pada luas pergaulan, pendidikan, profesi, kegemaran, pengalaman, dan sebagainya. Selebihnya, ragam bahasa ditinjau dari segi sarananya dibedakan menjadi ragam lisan dan tulisan. Penggunaan masing-masing ragam dipertimbangkan berdasarkan keperluan yang mendasar. Hal ini juga berhubungan dengan fungsi dan situasi pemakainya. Ragam bahasa dalam pemakaiannya sering terjadi gangguan percampuran unsur-unsur kata-kata daerah maupun asing. Bahasa Indonesia kontak aktif yang mempengaruhi perkembangan kosakata. Demikian juga pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Menurut Martin Jost, variasi atau ragam bahasa ini berdasarkan tingkat keformalannya, yaitu A. Ragam beku, frozen. Variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Yang kedua adalah ragam resmi formal. Ragam ini merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, buku-buku pelajaran, dan lain-lain. C. Ragam usaha konsultatif. Variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan, biasanya di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. D. Ragam santai. Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga dan teman karib pada waktu beristirahat, berekreasi, dan lain-lain. E. Ragam akrab, intimate. Variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang sering tidak jelas. Sair membagi ragam bahasa Indonesia menjadi 7 ragam bahasa, antara lain: pertama, ragam bahasa yang sifatnya perseorangan. Ragam bahasa ini disebut dengan istilah idiolek. Idiolek adalah variasi yang menjadi ciri khas individu atau seseorang pada saat berbahasa tertentu. Kedua, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu, yang biasanya disebut dengan istilah dialek. Misalnya, ragam bahasa Indonesia dialek Bali berbeda dengan dialek Yogyakarta. Ketiga, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu, biasanya disebut sosiolek. Misalnya, ragam bahasa masyarakat umum ataupun golongan buruh kasar tidak sama dengan ragam bahasa golongan terdidik.
Keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, seperti kegiatan ilmiah, sastra, dan hukum. Ragam ini disebut juga dengan istilah fungsiolek. Contohnya, ragam bahasa sastra dan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa sastra biasanya penuh dengan ungkapan atau kiasan, sedangkan ragam bahasa ilmiah biasanya bersifat logis dan eksak. Kelima, ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi biasanya disebut dengan istilah bahasa baku atau bahasa standar. Keenam, ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi yang biasa disebut dengan istilah non-baku atau non-standar. Ketujuh, ragam bahasa yang digunakan secara lisan yang biasa disebut bahasa lisan. Bahasa lisan sering dibantu dengan mimik, gerak, punggata tubuh, dan intonasi. Faktor terbentuknya ragam bahasa adalah satu, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Menurut Hudson, dikenal dengan istilah idiosyncrasy. Kata sifatnya diskretik, yaitu ciri pemberian kebiasaan seseorang sewaktu bertutur kata. Idiosyncrasy ini dapat diteramati dalam paralinguistiknya, fungsi tinggi rendah suara, cepat lambat nada, dan bidang fonologis keseluruhan. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Kesimpulannya, bahasa Indonesia yang amat luas pemakaiannya dan bermacam-ragam penuturnya sehingga takluk pada hukum perubahan. Arah perubahan itu bebas karena bahasa dapat diubah secara berencana di dalam suatu masyarakat. Istilah ragam bahasa dapat disebut sebagai variasi bahasa yang terjadi karena perbedaan penutur, sarana, media, situasi, kawan bicara, topik, dan bidang medium pembicaraan. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing sebagai intisari bersama yang umum.